Oke, sekarang kita ada di minggu ketiga dari Pastoral Message bulan Januari tahun 2025. Masih tentang keluar dari penjara imajinasi seorang pecundang. Nah, dalam 2 kali hari Minggu yang lalu saya menyinggung tentang seorang pemalas dalam kitab Amsal. Tetapi hari ini kita akan melihat bukan pemalas, tapi ini hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan besar, tetapi juga mengalami masalah yang sama. Nah saudara, artinya iblis itu tidak pandang bulu. Dia mau coba melumpuhkan kita itu, siapapun Anda. Nah, dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8, saya singkat ceritanya, Anda pasti masih ingat. Elia tuh ya, baru saja selesai menghadapi 450 Nabi Baal yang makan semeja dengan Isabel. Waktu itu dia di Gunung Karmel, dia menantang mereka dengan sangat berani untuk bertarung. Elia menyuruh mereka untuk memanggil dewa-dewa mereka. Setelah itu Elia memanggil Allahnya. Dewa mereka tidak datang. Tapi waktu Elia memanggil Allahnya, Tuhan Allah Israel datang dalam wujud api yang menghanguskan. Wow. Dan sejak saat itu terjadilah Israel berubah total. Mereka kembali bertobat kepada Tuhan. Dan yang sangat menarik adalah krisis gagal panen selama 3,5 tahun akibat kemarau panjang. Hari itu juga berakhir. Hujan turun dan tanah mulai kembali menghasilkan. Nah, Anda membutuhkan keberanian percaya untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah masalahmu. Dan Tuhan menjamin dia pasti akan muncul. Dan itulah momen kemenangan yang luar biasa bagi Elia. Ketika Tuhan muncul, dia berhasil untuk menghadirkan Tuhan di tengah masalahnya. Namun saudara, di pasal berikutnya, Isabel mengancam akan membunuh Elia. Dan Elia ketakutan, lalu dia bersembunyi. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 mengatakan dia duduk di bawah pohon arar. Dan dia berdoa, doanya lucu. Bukan doa pemenang. Dia bilang gini, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia mulai membandingkan dengan orang lain. Dan akhirnya dia merasa tidak baik. Tuhan menjawab dia dengan tegas. Meresponi sikap pecundang Elia. Dia berkata begini, Elia, apa kerjamu di sini? Lalu Elia menjawab, dengan melaporkan semua fakta yang jadi alasan kenapa dia sembunyi dalam gua itu. Di ayat 10 dia jawab begini, aku telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Tapi orang Israel telah membunuh nabi-nabimu, hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, itu memang benar, kenyataannya memang benar begitu, faktanya memang demikian, sehingga alasannya, dalihnya itu masuk di akal. Tapi dengar baik, Tuhan tidak tanya alasannya. Yang Tuhan tanya, apa yang kamu kerjakan? Gak connect kan? Nah, saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah tertarik dengan kebenaran fakta yang engkau jadikan dalih atau alasan. Lalu dia tidak tertarik dengan kebenaran fakta itu. Kenapa? Karena tanpa kau lapor pun dia maha tahu, dia sudah tahu. Tapi dia mau tanya berbalik, iya memang itu ada, aku tahu itu ada. So what are you doing? Tanggapan Tuhan sangat jelas. Firman-Nya begini. Dia tidak tanggapi alasan Elia, tapi dia berikan perintah. Elia, keluarlah, berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Dan terjadilah ketika Elia keluar dari gua alasan, keluar dari gua persembunyian dan keputusasaannya, hadirat Allah turun dan melingkupi dia. Dan hadirat Allah itu sudah cukup untuk membuat Elia bangkit kembali dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudaraku, saat Anda takut menghadapi kenyataan, itulah waktunya engkau harus keluar dari gua fakta itu. Masuklah dalam hadirat Tuhan dalam penyembahan, doa, dan baca firman. Niscaya Tuhan akan mengubah semua fakta kekalahanmu.
menjadi fakta kemenangan. Jika selama ini engkau merasa nyaman ada di balik gua ketakutan, ada di balik gua kegagalan, biarkan Tuhan hari ini membebaskan Anda keluar dari situ. Tahun 2025, your greatness is yet to come. Haleluya. Apapun keadaan saudara, di mana engkau berada saat ini, pejamkan matamu. Saya mau berdoa buat saudara. Yuk. Bapa di surga, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dan mata yang terpejam. Mungkin mereka sudah cukup lama ikut Tuhan. Mereka sudah cukup dewasa dalam Tuhan. Tetapi kalau Elia saja sempat terperangkap dan bersembunyi di balik gua kegagalan, apalagi kami Tuhan. Bapa, tapi hari ini aku berdoa. Biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan mereka. Dan Tuhan, aku berdoa biarlah setiap pribadi mendengar suara Tuhan yang memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing. Keluarlah dari dalam gua kegagalan. Keluarlah dari dalam gua intimidasi. Gua kekalahan itu. Dan Tuhan, berikan mereka keberanian percaya untuk melangkah keluar dari gua. Berjumpa dengan hadirat Tuhan. Mereka akan mendengarkan suara-Mu. Mereka akan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan hadirat Tuhan yang kuat mampu membuat mereka tegakkan kepala mereka. Melihat semua masa lalu sebagai yang lama dan masa depan sebagai yang baru sudah datang. Sesungguhnya Engkau berfirman, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terjadilah atas setiap mereka Tuhan. Yang lalu sudah berlalu, 2025 sedang datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.